Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saparia Novia Dio Ayunintang Sari. Saya dari Universitas Terbuka Tuban. Saya akan menerangkan tentang modul 3 KB2 yang berjudul Prinsip, Postulat, dan Standar Akuntansi. Yang pertama kita akan membahas prinsip akuntansi, di mana prinsip akuntansi adalah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Kita akan membahas satu persatu dari 9 prinsip akuntansi yang ada di sini. Yang pertama adalah prinsip cost. Menurut prinsip cost pemerolehan atau cost historis merupakan dasar penilaian yang memadai untuk memperoleh semua barang dan jasa, expense, cost, dan ekuitas, di mana item yang dinilai dengan harga pertukaran pada saat barang tersebut dibeli dan dicatat dalam laporan keuangan pada nilai atau porsi amortisasi nilai barang. Yang kedua adalah prinsip revenue. Prinsip revenue memiliki 3 revenue spesifikasi, yaitu yang pertama sifat-sifat komponen, yang kedua pengukuran, dan ketiga waktu pengakuan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip penandingan, di mana prinsip penandingan menyatakan bahwa expense harus diakui pada periode yang sama dengan revenue diakui dalam periode tertentu sesuai dengan prinsip revenue dan expense yang terkait. Kemudian diakui hubungan terbaik dapat dicapai ketika hubungan tersebut menggambarkan hubungan sebab akibat antara cost dan revenue. Prinsip yang keempat yaitu prinsip objektivitas, di mana prinsip ini menggunakan menjustifikasi pemilihan prosedur pengukuran yang digunakan. Prinsip ini telah menjadi subjek interpretasi yang berbeda. Prinsip yang kelima adalah prinsip konsistensi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicapai dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Jadi prinsip konsistensi ini harus dinyatakan dari periode ke periode, tidak boleh dipisah-pisah. Yang prinsip yang keenam yaitu prinsip pengungkapan penuh, di mana prinsip ini berimplikasi bahwa tidak ada informasi penting atau kepentingan bagi rata-rata investor yang dihilangkan atau disembunyikan. Maksudnya adalah pengungkapan penuh. Prinsip pengungkapan penuh mensyaratkan bahwa laporan keuangan didesain dan dibuat untuk menggambarkan secara akurat peristiwa ekonomi yang telah mempengaruhi perusahaan untuk suatu periode dan memuat informasi yang memadai untuk membuat laporan yang berguna dan tidak menyesatkan bagi investor. Yang ketujuh adalah prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme ini menyatakan bahwa ketika memilih di antara 2 atau lebih teknik akuntansi yang dapat diterima, maka preferensinya adalah memilih yang paling kecil dampaknya terhadap ekuitas pemegang saham. Prinsip yang ke-8 adalah prinsip materialitas, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa yang tidak memiliki dampak ekonomi signifikan dapat diatasi dengan cara yang paling tepat. Apakah transaksi dan peristiwa tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau tidak, dan tidak perlu untuk diungkapkan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip keseragaman dan komparabilitas. Prinsip ini bertujuan
untuk mencapai komparabilitas laporan keuangan dengan mengurangi keanekaragaman yang tercipta karena penggunaan prosedur akuntansi yang berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Poin kedua adalah postulat akuntansi. Postulat akuntansi menerangkan tentang pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, berterima umum berdasarkan kesesuaian dengan tujuan laporan akuntansi yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi beroperasi. Macam-macam postulat akuntansi ada 4. Yang pertama adalah postulat entitas, di mana postulat entitas ini mengatakan bahwa setiap perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan perusahaan yang lain. Yang kedua adalah postulat kelangsungan usaha. Postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melakukan proyek, komitmen, dan aktivitas yang sedang berjalan. Yang ketiga, postulat unit pengukur. Postulat ini menyatakan bahwa akuntansi adalah pengukuran dan proses mengkomunikasikan aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satuan moneter. Yang terakhir adalah postulat periode akuntansi. Pada postulat periode akuntansi ini menyatakan bahwa laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam kesejahteraan perusahaan harus diungkapkan secara periode atau secara bertahap dari periode ke periode berikutnya. Poin yang terakhir adalah standar akuntansi, di mana standar akuntansi ini menyajikan petunjuk yang praktis dan mudah yang terkait dengan tugas-tugas seorang akuntan. Standar akuntansi biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah uraian masalah yang harus diatasi atau diselesaikan. Yang kedua, pembahasan dengan penalaran atau cara-cara pemecah masalah. Dari setiap masalah harus mempunyai cara-cara untuk memecah masalah tersebut agar bisa ditentukan solusinya. Yang ketiga, sejalan dengan keputusan atau teori, solusi harus ditetapkan. Jadi untuk setiap masalah harus dicari pemecah masalahnya dan harus menjadikannya solusi terbaik yang harus ditetapkan untuk perusahaan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Ada kritik dan saran, silakan di komen di bawah ya. Terima kasih.